warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nur Fitriani. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sosial dalam masyarakat yang mencakup diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering melihat berbagai perbedaan sosial. Perbedaan ini terbagi menjadi dua, yaitu diferensi sosial yang bersifat horizontal dan stratifikasi sosial yang bersifat vertikal. Diferensi sosial adalah penggolongan masyarakat berdasarkan perbedaan yang sifatnya sejajar atau horizontal. Contoh diferensi sosial antara lain yaitu 1. Perbedaan ras. Robinson membagi ras manusia menjadi Mongoloid, Kaukasoid, dan Negroid. Dan yang kedua yaitu perbedaan suku bangsa. Menurut Ivan van Houven, Indonesia memiliki 316 suku bangsa, sementara menurut Profesor Dr. Konjoningrat mencatat 119 suku bangsa. Dan yang ketiga yaitu perbedaan klan. Di Indonesia terdapat sistem patrilineal garis keturunan ayah dan matrilineal garis keturunan ibu. Dan yang keempat yaitu perbedaan agama di Indonesia. Terdapat 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat dalam lapisan-lapisan sosial yang bertingkat. Menurut Fitrim As-Sorikin, stratifikasi sosial menciptakan kelas-kelas dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Stratifikasi sosial dibedakan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Menurut Aristoteles, masyarakat terbagi menjadi golongan sangat kaya, dan miskin. Yang kedua yaitu aspek sosial. Contoh stratifikasi sosial adalah sistem kasta di Bali yang terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dan yang ketiga yaitu aspek politik. Masyarakat yang memiliki kekuasaan cenderung berada di kelas atas. Selanjutnya yaitu dampak stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial membawa berbagai dampak dalam kehidupan sehari-hari seperti bahasa dan gaya bahasa. Masyarakat kelas atas sering menggunakan bahasa asing dalam percakapan. Yang kedua yaitu makanan. Kelas atas lebih sering makan di restoran mahal, sedangkan kelas bawah lebih memilih makanan sederhana. Yang ketiga yaitu gaya berpakaian. Kelas atas lebih banyak mengikuti tren luar negeri, sementara kelas bawah membeli pakaian dari pasar tradisional. Yang keempat yaitu tempat tinggal. Kelas atas tinggal di perumahan elit, sedangkan kelas bawah tinggal di perumahan sederhana. Yang kelima yaitu hobi dan liburan. Kelas atas sering berlibur ke luar negeri, sedangkan kelas menengah ke wisata dalam negeri, dan kelas bawah berlibur di sekitar tempat tinggal. Itulah penjelasan mengenai perbedaan sosial dalam masyarakat, termasuk diferensi sosial dan stratifikasi sosial. Semoga bermanfaat dan dapat membantu memahami kita semua. Identitas seseorang dalam masyarakat dibentuk oleh berbagai faktor yang saling berhubungan, yang disebut sebagai identitas multidimensi. Identitas ini melibatkan berbagai cara pandang, status, dan peran yang berbeda dalam kelompok atau masyarakat. 1. Multidimensi identitas. Setiap individu memiliki identitas yang terdiri dari berbagai peran dalam masyarakat, seperti hakim yang dianggap adil, prajurit yang berani, atau tokoh masyarakat yang memberi teladan. Ini mencerminkan keberagaman dalam peran dan status yang dimiliki oleh setiap orang. 2. Faktor penyebab multidimensi identitas. Cara pandang berbeda. Pandangan terhadap individu bisa berbeda antara masyarakat tradisional dan modern. Misalnya, tokoh masyarakat dalam masyarakat tradisional lebih terlibat langsung dengan masalah sosial, sedangkan di masyarakat modern peran itu terbagi kepada spesialis. Ukurannya berubah. Tuntunan terhadap kemampuan individu berubah seiring waktu, seperti dalam dunia medis yang kini membutuhkan spesialis. Budaya yang beragam. Budaya masyarakat mempengaruhi identitas. Contohnya dalam masyarakat patrilineal, ayah dianggap kepala keluarga, sementara dalam matrilineal ibu yang memegang peran tersebut. 3. Perbedaan pandangan sebagai sumber konflik. Perbedaan pandangan tentang identitas dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan
bijaksana agar tercipta keharmonisan. 4. Status dan peran. Setiap individu memiliki beberapa status dan di masyarakat sebagai anak siswa atau warga negara. Masing-masing status ini memiliki kewajiban dan peran yang harus dijalankan untuk menciptakan keharmonisan. Dengan memahami identitas yang multidimensi, kita bisa lebih menghargai perbedaan dalam masyarakat dan menjalani kehidupan sosial dengan lebih bijaksana. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang topik yang sangat menarik, yaitu heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Sebelumnya, kita telah mendengarkan penjelasan dari pemateri pertama dan kedua mengenai berbagai gejala sosial yang ada di masyarakat. Nah, di sesi ini kita akan fokus membahas lebih dalam mengenai bagaimana heterogenitas atau keragaman dalam masyarakat berperan penting dalam kehidupan sosial kita. Dalam masyarakat modern, keanekaragaman masyarakat atau heterogenitas merupakan suatu keniscayaan. Hal ini terbentuk karena adanya perbedaan fungsi dan ciri dalam kehidupan bermasyarakat. Maksud perbedaan fungsi yang dimiliki individu dalam kelompok yaitu berkaitan dengan kontribusi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa kontribusi, mereka tidak akan berjalan dengan baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat dua macam heterogenitas, yaitu heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan dan heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, heterogenitas berdasarkan profesi atau pekerjaan. Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak dan tersebar di berbagai tempat yang terpisah-pisah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pekerjaan atau profesi seperti petani, pedagang, dan pegawai. Masing-masing memiliki fungsi dan keahlian yang diperlukan untuk kontribusi dalam masyarakat. Setiap profesi dihargai selama dapat dipertanggungjawabkan dan profesional. Yang kedua yaitu heterogenitas berdasarkan jenis kelamin. Secara konseptual, Indonesia tidak membedakan jenis kelamin meskipun pandangan diskriminasi gender masih ada, terutama karena faktor agama dan budaya. Namun, peran perempuan dalam pembangunan semakin diakui. Berikut adalah beberapa contoh gejala sosial akibat heterogenitas dalam pekerjaan dan jenis kelamin. Gejala sosial akibat heterogenitas pekerjaan. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan transportasi mengarah pada keragaman profesi dalam masyarakat. Ini mengarah pada kebutuhan untuk pendidikan dan keterampilan yang sesuai. Perkembangan profesi dan syarat pendukung bisa menimbulkan masalah sosial seperti pengangguran, inequalitas, dan ketimpangan sosial. Selanjutnya, gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Dalam masyarakat modern, batas peran antara laki-laki dan perempuan semakin tipis. Banyak profesi yang sebelumnya didominasi oleh satu jenis kelamin, kini diambil oleh jenis kelamin lainnya, seperti perempuan yang menjadi pilot dan laki-laki yang bekerja sebagai desainer atau juru masak. Ini mencerminkan kemajuan dalam pemahaman kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang heterogenitas dalam kehidupan masyarakat. Langsung aja kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Selanjutnya saya Diva. Di sini saya akan menjelaskan penghargaan terhadap keanekaragaman sosial. 1. Keanekaragaman dalam masyarakat modern. Masyarakat modern mengakui keanekaragaman etnis, ras, suku bangsa, dan budaya sebagai bagian dari kemajuan globalisasi yang didorong oleh perkembangan informasi komunikasi dan transportasi. 2. Ciri-ciri masyarakat. 1. Terbuka terhadap hal baru. 2. Menerima perubahan secara kritis. 3. Peka terhadap masalah sosial. 4. Berorientasi pada masa kini dan masa depan. 4. Menggunakan perencanaan dalam sebagai tindakan. 5. Yakin akan manfaat iptek. 6. Menghormati hak dan kewajiban. 7. Tidak tergantung pada nasib, selalu mencari solusi. 8. Memiliki informasi yang lengkap sesuai dengan pendirian. 9. Yakin pada potensi yang dimiliki dan mampu mengembangkannya. 3. Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya, suku bangsa dan ras yang dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Masyarakat harus saling menghargai perbedaan untuk menciptakan keharmonisan. 4. Multikulturalisme sebagai konsep utama. Masyarakat multikultural terdiri dari berbagai golongan, etnis, ras, agama, dan budaya yang hidup bersama dalam wilayah lokal, nasional, dan internasional. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan dihargai tanpa ada perbedaan dan hak dan kewajiban antara kelompok mayoritas dan minoritas. 5. Karakteristik keanekaragaman sosial menurut Pierre L. van de Burgh. 1. Segmentasi kelompok dengan kebudayaan berbeda. 2. Struktur sosial terbagi dalam lembaga non-komplementer. 3. Kurangnya konsensus tentang nilai-nilai dasar. 4. Konflik antar kelompok yang relatif sering. 5. Integrasi sosial tumbuh atas paksaan dan ketergantungan ekonomi. 6. Prinsip toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Masyarakat multikultural menekankan pentingnya hidup dengan toleransi, saling pengertian antar budaya dan antar bangsa. Setiap kelompok baik mayoritas maupun minoritas dihargai tanpa adanya dominasi atau penindasan. 7. Peran multikulturalisme dalam pembangunan dunia. Pemahaman dan penerapan multikulturalisme berkontribusi pada pembangunan dunia yang lebih baik dengan menjamin kehidupan yang harmonis bagi generasi sekarang dan mendatang. 8. Dasar-dasar masyarakat multikultural, pengakuan terhadap keunggulan budaya masing-masing, adat, kebiasaan, dan tradisi sebagai tali pengikat kesatuan. Kemajuan yang diperoleh kelompok tertentu dilihat sebagai sumbangan bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan. 9. Pentingnya penerapan multikulturalisme. Penerapan multikulturalisme dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan masyarakat Indonesia yang ideal serta membantu mewujudkan masyarakat global yang harmonis dan penuh toleransi. Dengan pemahaman ini, kita dapat mewujudkan dunia yang lebih baik dan penuh penghargaan terhadap keanekaragaman sosial. Hai semuanya, pernah nggak kalian berpikir kenapa kita diajarkan untuk saling menghormati, membantu orang lain, atau menjaga kebersihan lingkungan? Semua itu ada hubungannya dengan sesuatu yang disebut nilai sosial. Nah, di video ini kita bakal bahas apa itu nilai sosial dan kenapa penting banget dalam kehidupan kita. Yuk kita mulai. Kalian pasti mendengar istilah barang bernilai atau berharga kan? Tapi dalam sosiologi, nilai sosial lebih luas lagi. Nilai sosial adalah pedoman yang mengatur bagaimana kita berperilaku di masyarakat. Misalnya, menolong teman yang kesulitan dianggap sebagai perbuatan baik, sementara mencuri adalah sesuatu yang buruk dan tidak boleh dilakukan. Menurut beberapa ahli, nilai sosial punya banyak definisi. Sarjono Saekanto mengatakan bahwa nilai sosial adalah pandangan dalam diri seseorang mengenai apa yang baik dan buruk. Sedangkan menurut Robert M.Z. Lawang, nilai sosial itu adalah sesuatu yang dianggap berharga dan bisa memengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan masyarakat. Nilai sosial ini penting banget. Dengan adanya nilai sosial, kita bisa hidup rukun, saling menghargai, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Bayangkan semua orang tidak peduli dengan nilai sosial, pasti kehidupan jadi kacau kan? Jadi sekarang kita tahu bahwa nilai sosial punya peran besar dalam kehidupan kita. Yuk mulai terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya lingkungan kita lebih baik. Di sini kita akan menjelaskan tentang proses sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya Alif akan menjelaskan tentang proses sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi adalah proses di mana seseorang belajar dan menyesuaikan diri dengan nilai serta norma yang berlaku di lingkungannya. Menurut sosiolog Erving Goffman, dalam proses ini terdapat dua konsep utama, yaitu resosialisasi dan desosialisasi.
Resosialisasi terjadi ketika seseorang memasuki lingkungan baru dan harus menyesuaikan diri dengan aturan yang berbeda. Contohnya, ketika seorang siswa SMP memasuki SMA, ia harus memahami peraturan baru. Sebelum mengalami resosialisasi, ia terlebih dahulu melalui tahap desosialisasi, yaitu melepaskan kebiasaan lama yang tidak lagi sesuai dengan lingkungan barunya. Benar, Alif. Selain itu, sosialisasi juga terbagi menjadi dua tipe, yaitu formal dan informal. Sosialisasi formal terjadi melalui lembaga resmi seperti sekolah dan pendidikan militer, sedangkan sosialisasi informal terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pergaulan bersama teman atau keluarga. Selain itu, sosiolog Gertrude Jaeger membagi pola sosialisasi menjadi dua, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatoris. Sosialisasi represif menekankan hukum sebagai alat pembelajaran serta menuntut kepatuhan, seperti dalam pola asuhan orang tua yang ketat terhadap anak-anaknya. Sementara itu, sosialisasi partisipatoris lebih mengutamakan komunikasi dua arah, memberikan kebebasan kepada individu, dan menggunakan imbalan simbolik untuk mengapresiasi perilaku baik. Dengan demikian, meskipun sosialisasi bisa dibedakan menjadi beberapa tipe dan pola, dalam kehidupan nyata seseorang biasanya mengalami kombinasi dari semuanya. Sosialisasi ini berlangsung sepanjang hidup dan berperan penting dalam membantu seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Itulah pembahasan kita kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Selanjutnya, saya Holid akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial dan faktor penyebabnya. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, mencuri, nyontek, atau melanggar aturan lalu lintas. Teori penyimpangan sosial. 1. Diferensi asosiasi atau Sutherland. Penyimpangan dipelajari dari lingkungan sekitar. Misalnya, seseorang mulai merokok karena pengaruh teman. 2. Labeling atau label. Seseorang menjadi menyimpang karena udah diberi cap negatif oleh masyarakat. 3. Strain atau Merton. Penyimpangan terjadi karena ketidakseimbangan antara tujuan dan cara mencapainya. Misalnya, mencuri untuk menjadi kaya. Faktor penyebab penyimpangan. 1. Sosialisasi yang tidak sempurna. Kurangnya pemahaman norma sejak kecil. 2. Lingkungan pergaulan. Berteman dengan orang yang sering melakukan penyimpangan. 3. Kurangnya pengawasan. Tidak ada kontrol dari masyarakat atau aparat hukum. Jadi kesimpulannya, penyimpangan sosial terjadi karena pengaruh lingkungan, pola pikir, dan kurangnya pengawasan. Mencegahnya dapat dilakukan dengan memperkuat pendidikan norma, memilih lingkungan yang baik, dan menegakkan aturan secara tegas. Pengendalian sosial dalam masyarakat, upaya menjaga ketertiban. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma sosial berperan penting dalam mengatur perilaku individu agar tetap sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Pengendalian sosial menjadi salah satu mekanisme utama dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban di tengah masyarakat. Tanpa adanya pengendalian sosial, perilaku menyimpang dapat mengganggu tatanan sosial yang telah terbentuk. Menurut Peter Berger, pengendalian sosial merupakan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang melanggar aturan. Hal ini diperkuat oleh Joseph Project yang menyatakan bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui persuasi, rujukan hingga pemaksaan agar individu mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Secara umum terdapat dua bentuk pengendalian sosial, yaitu preventif dan
represif. Pengendalian preventif dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan seperti nasihat dari orang tua kepada anak untuk tidak terlibat tawuran. Sementara itu, pengendalian represif dilakukan setelah penyimpangan terjadi, misalnya ketika pihak sekolah mempertemukan dua kelompok siswa yang bertikai untuk mencari solusi damai. Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui berbagai cara, baik secara formal maupun informal. Pengendalian formal biasanya diterapkan oleh lembaga seperti kepolisian dan pengadilan yang memberikan sanksi tugas kepada pelaku pelanggaran hukum. Sementara itu, pengendalian informal seringkali dilakukan oleh tokoh masyarakat atau melalui mekanisme sosial seperti gosip dan teguran. Dalam praktiknya, pengendalian sosial juga dapat bersifat persuasif maupun koersif. Cara persuasif dilakukan melalui ajakan atau bimbingan seperti penyuluhan bahaya narkoba oleh kepolisian di sekolah-sekolah. Sebaliknya, cara koersif menggunakan kekuatan fisik atau ancaman seperti pengusiran pelaku kejahatan dan lingkungan masyarakat. Peran lembaga formal dan informal sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial. Polisi, pengadilan, adat, tokoh masyarakat, serta media massa berkontribusi dalam menegakkan norma sosial dan mencegah penyimpangan. Media massa misalnya berperan dalam menyebarkan informasi dan menjadi kontrol sosial yang efektif. Dengan adanya pengendalian sosial yang efektif, diharapkan masyarakat dapat hidup dengan lebih harmonis dan tertib. Setiap individu diharapkan memahami serta mematuhi norma dan aturan yang berlaku demi menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik.